Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mendengarkan ceramah tausiah dari Ustazah Halimah Ali Idrus yang berjudul Berlemah Lembut di dalam Berumah Tangga. Mari kita dengarkan. Sebelum kita masuk dalam rumah tangga ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku sekalian yang saya muliakan, sifat lemah lembut itu sendiri adalah merupakan sifat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia adalah merupakan perwujudan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Bahkan kalau saya boleh katakan bahwa ini salah satu dari sifat termulia yang ada di atas muka bumi ini. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah seorang yang ibadahnya luar biasa, salatnya sangat khusyuk, sedekahnya sangat banyak. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam orang yang jihadnya sangat kuat. Nabi Muhammad hajinya sangat baik, umrohnya sangat baik, zikirnya, Qur'annya, segala macamnya semuanya sangat baik-baik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dari akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Muhammad bukan dari ibadah-ibadahnya, akan tapi yang Allah ceritakan tentang Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dari kasih sayangnya, dari kelembutannya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian sendiri, dari manusia. Bagaimana sifatnya? Azizun alaihi ma'anitum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Berat hatinya melihat penderitaan kalian. Itu dari kelemah lembutannya Nabi. Nabi merasa berat kalau ada orang lain tertimpa kesulitan. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Tidak ada hatinya menginginkan keburukan terhadap siapapun. Tidak ada dalam dirinya keinginan buruk, baik itu mendoakan buruk ataupun apalagi berbuat buruk terhadap siapapun. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Wabil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang mukmin beliau rauf, sangat pengasih, rahim, sangat penyayang. Subhanallah. Dari sekian banyak sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad alaihi wasallam yang Allah sebutkan adalah kasih sayangnya Nabi Muhammad. Bukankah itu semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi orang-orang yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Dan itu memang ditegaskan secara tegas oleh baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam dalam hadisnya, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa taala. Orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, akan dikasihi dan akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard, kata Nabi Muhammad, yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, lemah lembutlah kepada yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu. Akan berlemah lembut terhadapmu. Jadi memang kasih sayang itu adalah sesuatu hal, lemah lembut adalah sesuatu hal yang sangat-sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu sifat yang sangat-sangat terpuji. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai kelemah lembutan seperti ini, dikaruniai kasih sayang yang seperti ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam konteks antar pasangan, baik suami ataupun istri, ini kedua-duanya sama-sama diperintahkan. Seorang istri diperintahkan untuk berlemah lembut terhadap suaminya, pun seorang suami diperintahkan untuk lemah lembut terhadap istrinya. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanukum li ahli wa ana ahsanukum li ahli. Kata Nabi, yang terbaik keimanannya di antara kalian, kaum laki-laki, adalah yang paling baik dalam memperlakukan istrinya. Dan aku, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan istriku. Dan memang betul, siapa yang lebih baik dalam memperlakukan istrinya dibandingkan baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam. Lemah lembut yang luar biasa nomor satu beliau alaihi wasallam. Pernah satu ketika, kata Sayyidah Aisyah, Nabi pulang malam dan sudah berkata kepadaku, kata beliau, wahai Aisyah, aku malam ini akan pulang malam. Kata Sayyidah Aisyah, lebek ya Rasulullah. Dan karena beliau ingin menjadi seorang istri yang solehah, menunggu suaminya sampai dengan pulang, jadi Sayyidah Aisyah pun dengan
mengantuk, tetap ditunggu juga. Tetap ditunggu Rasulullah alaihi wasallam sampai datangnya. Beliau berharap Nabi datang dalam keadaan terjaga. Akhirnya kemudian karena rasakan ngantuk yang luar biasa, Sayyidah Aisyah kemudian tidak tahan lagi matanya. Beliau kemudian menyeret tempat tidurnya yang sebenarnya hanya lihaf aja sih, hanya usang. Beliau kemudian seret tempat tidurnya tersebut, lihafnya, selimutnya di dekat pintu masuk rumah, agar dengan tujuan kalau Nabi nanti mengetuk pintu dia akan segera terbangun karena dia ada di situ, ada di bawah situ. Subhanallah, tidak seberapa lama Nabi kemudian datang dan Sayyidah Aisyah baru saja terlelap. Kabarnya tidur paling nyenyak memang saat baru terlelap. Jadi di saat Nabi datang, Nabi kemudian ketuk pintu, memanggil dengan panggilan kesayangan. Tetap walaupun jam sudah larut malam, beliau tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Humaira. Subhanallah, ini memang kasih sayang dan kelemah lembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sayyidah Aisyah kemudian tidak terbangun karena memang sedang baru saja terlelap. Nabi ulangi kembali, ketuk lagi lebih keras dan memanggil lebih keras, namun tetap dengan panggilan kesayangan. Assalamualaikum ya Humaira. Gitu. Subhanallah, kabarnya Nabi itu setiap kali masuk rumah, beliau selalu menggosok giginya terlebih dahulu. Ini dari kelemah lembutannya Rasulullah alaihi wasallam. Ketika ditanya kenapa begitu ya Rasulullah, Rasulullah bilang, aku senang jika mulut istriku berbau wangi. Jadi aku pun mau berbuat seperti itu juga. Beliau menjaga sekali hak istrinya jangan sampai melihat atau mencium bau yang kurang sedap dari mulut beliau. Subhanallah. Padahal segitunya mulut beliau sudah sangat wangi. Bagaimana pula dengan kita yang seringkali tidak sudah ini kan, kita sudah tidak lagi bermain hal-hal yang seperti itu. Terkadang kita remehkan pasangan kita begitu saja. Akhirnya kemudian ketuk pintu yang kedua kali, Sayyidah Aisyah tidak terbangun juga. Nabi kemudian mengetuk pintu lebih keras lagi 3 kali, tapi tetap dengan panggilan kesayangan dan tidak dengan suara yang kasar. Assalamualaikum ya Humaira. Subhanallah, Sayyidah Aisyah tidak terbangun. Apa yang kemudian dipikirkan Nabi? Mungkin istriku lelah, mungkin istriku capek, mungkin istriku sebelumnya telah menungguku, namun dia sekarang sedang mengantuk yang luar biasa. Mungkin iltamisu min ikhwanikum sab'ina udra. Kata Nabi, kita kalau ada orang berbuat kesalahan, kita harus cari 70 alasan yang dapat membenarkan tindakannya. 70 alasan, kata Nabi Muhammad. Fa illam tajid fala talumanna ila nafsa. Kalau kamu sampai tidak mendapatkan 70 alasan, atau kamu sudah menyusun 70 alasan dia tetap salah juga, tidak ada alasan yang membenarkan dia, fala talumanna ila nafsa. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri yang tidak pandai memberi alasan, yang tidak pandai mencari uzur untuk orang lain. Nabi kemudian berpikir seperti itu sehingga beliau kemudian membentangkan rida beliau, surban beliau di depan pintu rumahnya. Nabi pun kemudian memilih untuk tidur di depan pintu rumah beliau sendiri karena kasih sayangnya kepada istrinya. Luar biasa itu ya. Padahal kalau dilihat dari atas, di center dari atas, sebenarnya mereka tidur bersebelahan. Hanya dipisahkan dengan pintu. Yang satu berbuat itu karena menghormati suaminya, yang suami berbuat itu karena menghormati istrinya. Suami istri yang satu berbuat seperti itu karena kasih sayang terhadap suaminya, yang satu berbuat seperti itu karena kasih sayang terhadap istrinya. Luar biasa indahnya. Dan kalau saya pikir-pikir, itu kan rumah sebelahnya Sayyidah Aisyah juga rumah istri-istri Nabi yang lain. Bagaimana Nabi dapat menjaga perasaan istrinya dengan bisa saja kalau orang yang tidak main di kasih sayang, tidak main di kelembutan ketika berbuat, Nabi bisa saja, rumah sebelah istri saya juga kok. Saya ketuk pintu, saya tidur aja di rumah sebelah, di rumah saya juga. Nanti besok pagi tinggal bilang, Aisyah, kamu tadi malam sudah saya ketuk pintu, kamu tidak ketuk pintunya. Saya ketuk rumah Maimunah atau Saudah atau Hafsah atau yang lain, kemudian mereka membukakan, jadi saya tidur di rumah sana. Bisa saja, tapi itu tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW karena memang min syiddat rahmatih, dari besarnya rahmat dan kasih sayang, kelembutan yang ada dalam diri baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang itu yang diharapkan ada di hati umatnya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kita cari kasih sayang itu sekarang dalam diri kita. Kita cari cinta kita, kelembutan kita terhadap suami kita. Bagaimana setiap kali kita berbicara, kita berpikir, ini suami saya
akan menerima ini dengan cara seperti apa, kata-kata ini kita pikirkan dulu. Kita pikirkan saat kita mau berbicara bahkan dengan anak-anak kita pikirkan reaksinya, hasilnya akan masuk ke hati anak kita akan seperti apa. Dengan kelembutan kita dapat berpikir ini gini. Sebab Nabi Muhammad SAW memberikan kepada kita trik untuk resep gitu ya, cara, metode untuk kita bisa berbicara dengan setiap orang dengan cara-cara yang baik. Kata Nabi Muhammad, kalimin nas ala qadri ukulihim, berbicaralah dengan setiap orang seukuran dengan cara berpikir mereka, kemampuan mereka. Dan ini yang banyak menjadikan miskomunikasi antara sesama umat karena tidak melaksanakan hadis ini ya. Jadi suami selalunya berkata pada istrinya, kenapa kamu tidak mengerti saya? Saya adalah suamimu, kamu harus taat kepada saya. Kamu tidak bermanfaat ibadah apapun kalau kamu tidak taat sama saya. Akhirnya melahirkan pribadi-pribadi yang arogan, yang kasar, yang keras terhadap istrinya, yang maunya hanya dipatuhi, tidak pernah mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh istrinya. Istrinya kemudian melakukan segala sesuatunya dengan tertekan, dengan terpaksa, yang akhirnya kemudian kering rumah tangganya, hampa kehidupannya. Karena memang yang bisa menghiasi rumah tangga kita, bahkan menghiasi dunia, adalah cinta dan kasih sayang. Kalau sudah itu hilang, maka sudah tidak ada lagi nikmatnya hidup di atas muka bumi ini. Begitu. Dan kita minta kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah karuniakan insyaallah kasih sayang yang ada dalam hati kita ini. Jadi kita berbicara sama setiap orang sesuai dengan kita bayangkan gitu. Kalau suami kita, kalau saya jadi dia, artinya kira-kira akan mendengarkan bahasa ini dengan cara yang seperti apa. Dan suami juga diharapkan seperti itu, berpikir gitu kan, kalau saya jadi dia sudah lelah, dia sudah begini, dia sudah begitu, kira-kira akan yang seperti apa. Kadang-kadang kan Ustazah, orang fikir kata bersyukurlah kalau dapat suami yang memang lemah lembut, yang ialah memperbuatakan begitu. Tapi kalau ada yang kontra, macam Ustazah kata tadi, jenis yang arrogant, bagaimana nak berdepan dengan situasi tersebut dengan sifat yang lemah lembut juga Ustazah? Iya, begini ya, tabiat, perangai, akhlak itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Jadi tidak ada ceritanya rahmat dan kasih sayang, kelembutan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diusahakan. Ini semuanya bisa diusahakan. Ada orang yang memang lebih mungkin untuk menjadi seseorang yang lembut, tapi dia juga bisa sebenarnya kalau dia tidak pandai-pandai untuk jaga sifat tersebut, dia menjadi orang yang arogan, kemudian bisa juga gitu. Atau sebaliknya gitu kan, seorang laki-laki yang arogan sekalipun, yang keras, bukan arogan, yang keras sekalipun, dia bisa untuk menjadi seorang laki-laki yang lemah lembut, yang baik, yang bisa memikirkan orang lain. Gitu. Masalahnya ada pada kepekaan, ada pada sensitivity ya, yang ada di dalam diri seseorang gitu. Ini yang sebenarnya diharapkan. Yang diharapkan tuh bukan keras atau pelannya suara, bukan, atau cepat atau lambatnya sebuah gerakan, bukan. Yang diharapkan itu adalah hatinya. Kalau hatinya ia sudah menjadi hati yang memikirkan orang lain, memikirkan apa yang diinginkan oleh orang lain untuk dia lakukan, maka dia akan memiliki kelembutan itu. Ada prihatin ini Ustaz. Sayyidina Umar bin Khattab, semua orang tahu bahwa beliau adalah orang yang keras, orang yang kasar, orang yang seperti itu. Tapi apakah orang juga mengatakan Sayyidina Umar adalah orang yang arogan? Tidak. Semua orang tahu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang sangat lemah lembut. Kita bisa tahu cerita beliau yang beliau pergi malam hari, kemudian ada seorang perempuan yang sedang mendiamkan anak-anaknya dengan pura-pura masak. Ternyata yang di dalam yang dimasak adalah batu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wah seperti ini. Sayyidina Umar kemudian kembali ke negerinya, dia bawa bekal makanan dengan punggung beliau, dengan bahunya sendiri, sampai disampaikan ke sana, dipikul ke sana. Ini kan adalah merupakan sifat orang yang penuh dengan kasih sayang. Padahal siapa yang tidak tahu bahwa Sayyidina Umar adalah orang yang kasar, orang yang keras. Jadi masalahnya bukan pada kerasnya ucapan, bukan, tapi pada yang di sini. Kalau yang di hatinya sudah terbenahi, memiliki kepekaan, memiliki sensitivity itu tadi gitu ya, dia memikirkan orang lain, dia selalu mendengar apa yang diinginkan oleh orang lain, dia selalu berusaha untuk mendengar apa nih yang orang lain inginkan untuk saya lakukan, meninggalkan ego.
Nah, ini sebenarnya meninggalkan ego yang ada dalam dirinya dengan berusaha untuk cari tahu apa yang diinginkan oleh pasangannya, dalam hal ini dalam rumah tangga ya. Maka itu yang akan melahirkan kasih sayang yang ada dalam diri setiap orang. Gitu. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa seorang laki-laki misalnya, saya memang orang yang tidak lembut, jadi saya tidak mungkin akan bisa lemah lembut, saya tidak mungkin akan bisa kasih sayang, saya memang orangnya seperti ini. Oh, ini orang yang egois namanya. Kasih sayang ataupun kelembutan yang dimaksud dia dengan perintahnya Nabi Muhammad, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, begitu kan ya. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangimu, adalah sesuatu hal yang bisa diusahakan oleh setiap orang, oleh setiap tabiat, oleh setiap watak, dengan cara berusaha untuk cari tahu apa yang orang lain inginkan terhadap dirinya. Seorang suami yang selalu berpikir bahwa kesian ya istri saya, apa yang sebenarnya dia inginkan untuk saya lakukan, dia akan menjadi seorang suami yang sangat penuh kasih sayang. Seorang istri yang juga setiap kali berpikir apa yang diinginkan oleh suami saya. Adakah saya sudah sesuai dengan apa yang dia inginkan? Dia selalu berusaha mendengar apa yang diinginkan oleh pasangannya, sehingga dia tidak lagi memperdulikan kepada keinginannya sendiri. Itu akan menjadi seorang perempuan yang lemah lembut, yang luar biasa. Gitu, dan disitulah akan jadinya rumah tangga yang seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan terjadi binaan rumah tangga yang berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan berbicara tentang kasih sayang, kasihan tu Ustazah, menyayangi pasangan tu sebagaimana kita menyayangi diri sendiri, macam itulah kan Ustazah. Cuma bila pasangan itu jenis yang egois, seperti yang Ustazah nyatakan tadi, kasihan Ustazah. Kasihan. Tapi bagaimana nak membantu tu Ustazah sebagai orang lain lah, yalah, sebagai pasangan, tapi nak membantu untuk memperelokkan lagi keadaannya supaya tidak terlampau egois dan sebagainya. Adakah cara-cara seperti itu Ustazah? Tunjukkan dengan kita punya perbuatan. Karena suami saya pernah bilang sama saya seperti ini. Dia bilang kita berumah tangga itu seperti orang naik ayunan. Ada dua orang bermain-main naik ayunan. Tahu ayunan? Buai. Di Malaysia cakap buayan. Oke. Tempatnya kecil. Kalau dinaiki dua orang jatuh dia. Maksudnya apa nikmatnya juga gitu kan kalau kemudian dua-dua naik gitu. Jadi harus naik bergantian. Yang satu naik, yang satu dorong, yang satu ayunkan. Tapi nggak boleh terlalu keras, nanti dia akan ketakutan. Jangan juga terlalu lembut, tak rasa apa-apa, tak rasa nikmatnya bermain, gitu kan. Tapi dia juga tidak boleh selalu dia yang diayun, sesekali dia yang turun gantian. Satunya kawannya yang diayun. Orang harus seperti itu dalam berumah tangga. Sesekali suami memerlukan sokongan dari istri. Istri harus pandai untuk menyikapi ini. Oh, suami saya sedang memerlukan sokongan dari saya, memerlukan kata-kata dari saya, memerlukan hiburan, memerlukan motivasi dari saya gitu. Sampaikan yang seperti itu kepada suaminya. Suami juga seperti itu. Istri saya kenapa dia sedih seperti itu? Jangan. Orang itu akan kehilangan kasih sayang jika selama ini yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Ego yang dikedepankan. Saya ingin begini, saya ingin kamu begini, saya ingin anak-anak begini, saya ingin rumah begini, saya ingin kendaraan begini, saya ingin ini begini, saya ingin begini. Tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang penuh dengan kasih sayang, mulailah berpikir, apa yang anak saya inginkan dari saya? Apa yang suami saya inginkan dari saya? Seorang suami berpikir apa yang diinginkan istri saya dari saya. Seorang anak berpikir apa yang diinginkan orang tua saya dari saya. Pada saat seperti itulah, maka akan terjadi hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, hubungan yang indah dalam rumah tangga tersebut. Begitu kan? Sampai ada satu kata-kata baik ini yang kita bisa ambil ini dalam kehidupan. Kun ma'allah ka'an la nas, wa kun ma'an nas ka'an la nafas. Ketika kamu sedang bersama dengan Allah, jadilah seperti tidak ada siapapun. Maksudnya ketika kamu sedang bersama dengan Allah, ya sudah, kamu sedang bersama dengan Allah. Privasi kita, dan jangan kira ada siapa. Ketika kita sedang sholat misalnya, nggak usah ingat-ingat sedang ada siapa di situ, ada ruangan, ada di mana ruangan itu. Bahkan kita nggak usah ingat-ingat bacaan kita, maksudnya apa ya, zikir-zikirannya, bacaannya, ininya apa segala macam. Tapi hubungan antara kita sama Allah aja. Hubungan antara kita sama Allah, kita sedang minta
permohonan ampun, kita sedang istighfar, kita sedang minta ampunan kepada Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ketika kita sedang bersama dengan Allah, yang kita pikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kun ma'an nas ka'an la nafas. Ketika kamu sedang berhadapan dengan manusia, ketepikanlah keinginanmu, ketepikanlah egomu, ketepikanlah kemauanmu. Dan saya sampaikan berulang kali kepada semua jamaah saya, kepada semua teman-teman saya yang ada di sana di Jakarta misalnya, saya sering sekali sampaikan kepada mereka, kamu hanya akan kecewa ketika kamu terlalu berharap kepada manusia. Gitu. Jadi ketika kita punya harapan-harapan yang sangat banyak, suami saya harus begini, anak saya harus begini, ketika anak kita kemudian tidak menjadi seperti itu, kita kecewa. Ketika suami kita tidak menjadi seperti itu, kita kecewa. Tapi kalau yang kita tuntut adalah diri kita untuk bisa membahagiakan mereka semuanya, dan kita lakukan itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Gitu. Jadi saya sering mudahkan pemahaman mereka dengan berkata seperti ini. Kita sedang berjalan dengan suami kita. Tiba-tiba di jalan kita jatuh. Suami kita tidak tolong kita. Kita kecewa. Sakit hati Ustazah. Sakit hati gitu nih, dia tak tolong kita. Tapi satu hari kita jalan sendirian, kemudian kita jatuh, tidak ada yang tolong kita, kita tidak kecewa. Jadi sebenarnya yang bikin kita sakit itu bukan, yang bikin kita kecewa bukan ditolong atau tidaknya sebenarnya, tapi masalahnya ada pada harapan kita. Ketika kita sedang bersama dengan suami kita, kita berharap dia tolong kita, tapi ketika dia tidak tolong kita, kita kecewa. Ketika kita kemudian tidak memiliki banyak harapan sama orang, akan tetapi yang kita tuntut diri kita untuk memberikan yang terbaik kepada setiap orang, pada saat seperti itulah kita akan lebih merasakan hidup kita berbahagia, dan kita akan tidak mudah banyak kecewa dalam kehidupan di dunia ini, insyaAllah. Jangan kecewa, Allah tu ada, Ustazah Dan betul. kita akan menjelaskan sedikit Ustazah sebelum kita nak menghabiskan bicara kita. Kita akan rehat ketika. Bagi anda jangan mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Pilihan utama anda tentunya di IKIM FM, kembali bersama saya dan juga tetamu pada hari ini, iaitu yang bahagia Ustazah Halimah Ali Idrus. Kita bercerita tentang sifat lembut dalam rumah tangga. Tadi Ustazah sebut tadi, kita off air tadi kan, tentang lembek Ustazah. Ada beza Ustazah ya, lembek dengan berlembut ni Ustazah? Iya, kalau lembek itu maksud saya seorang suami yang tidak tegas, atau seorang istri yang tidak tegas. Kita kalau ada kemaksiatan yang dikerjakan baik oleh pasangan kita, suami kita, atau oleh anak-anak kita, gitu kan, kita tidak boleh lembek terhadap hal yang seperti itu. Misalnya kita saksikan anak kita tidak sholat, atau suami kita misalnya tidak bangun untuk sholat subuh gitu, kita perlu tegas kepada dia gitu, bahwa kamu adalah imam dalam rumah tangga kita. Kita harus dahulukan hal-hal yang seperti itu, seperti mana yang disabdakan Sayyidah Aisyah kepada tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan seperti apa Rasulullah di dalam rumah tangganya. Karena kami kalau di hadapan Nabi, kata para sahabat, seperti ada burung di atas kepala kami. Kami khawatir jika kami angkat kepala kami, burungnya terbang. Itu jadi sungkan mereka hormat kepada Nabi sampai hanya akan membuat mereka menundukkan kepala di hadapan Nabi Muhammad alaihissalam. Bagaimana Nabi kalau di rumahnya? Sayyidah Aisyah mengatakan, innahu ka'ahadikum yukallimukna wa nukallimuh, yudhahikuna wa nudhahiku. Rasulullah itu seperti salah seorang di antara kalian. Beliau ajak kami berbicara, kami pun berdiskusi bersama dengan beliau, kita berbicara. Dan kami ajak Nabi Muhammad bercanda, Nabi Muhammad pun mengajak kami bercanda. Hanya saja idza adzan muadzin, apabila datang waktu salat, qama min bainina ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Beliau berdiri dari antara kami menuju ke masjid seolah-olah kami tidak mengenal beliau dan beliau tidak mengenal kami. Itu kelemah lembutan, akan tetapi juga ada ketegasan. Begitu kan, ada ketegasan. Jadi artinya lemah lembut bukan lembek, bukan kemudian istrinya, misalnya seorang suami melihat istrinya buka-buka aurat, kemudian biarin saja apa yang dia mau, semuanya baik. Istrinya kemudian bertanya, saya cantik tak berpakaian macam ini? Kemudian suaminya akan bilang, oh iya kamu pakai apa aja cantik, misalnya seperti itu. Karena bagaimanapun itu hal yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh suami tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dijawab, akan dimintakan bagaimana jawabanmu, kenapa kamu biarkan istrimu seperti itu. Itu jadi itu beda antara lembek dengan lembut. Lembut bukan berarti kemudian mengiyakan semuanya, akan tetapi mengatakan iya pada saat iya, mengatakan tidak pada saat tidak, dengan cara yang tidak menyakiti orang
orang lain dan dengan cara yang membuat semua orang lain berbesar hati, gitu ya. Kelembutan, katanya Nabi Muhammad alaihi salam, kelembutan itu ar-rifq, tidak diletakkan pada sesuatu kecuali akan menjadikannya indah. Kelembutan diletakkan pada apapun. Anak yang lembut jadi anak yang indah, orang tua yang lembut akan jadi orang tua yang indah, istri yang lembut jadi istri yang indah, suami yang lembut jadi suami yang indah. Tidak diletakkan pada apapun. Seorang atasan, majikan, bahkan raja sekalipun yang lembut akan menjadi raja yang indah, menjadi atasan yang indah, bawahan yang indah. Semua, siapapun orangnya, kalau diberi Allah Subhanahu wa taala rifq, kelembutan itu, maka ia akan menghiasi orang tersebut. Dan manuzi'a minhu illa wasyana, tidaklah kelembutan itu diambil dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jadi jelek. Istri yang terhalang dari kelembutan akan jadi istri yang jelek. Suami yang tidak ada kelembutan akan menjadi suami yang jelek. Anak yang akan dicabut dari kelembutan akan menjadi anak yang jelek. Orang tua yang tercabut kelemah lembutan dari hatinya akan menjadi orang tua yang jelek. Jadi dimanapun yang namanya kelembutan itu, kalau sudah dicabut dari sesuatu, hanya akan menjadikannya jelek. Maka kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai hati yang lemah lembut, hati yang dapat mengerti, dapat mendengar apa yang diinginkan oleh orang lain, berusaha untuk mendengar apa yang tidak disampaikan oleh orang lain, bisa berusaha mendengar apa yang diinginkan oleh hatinya. Itu yang disebut dengan kelembutan dalam kehidupan kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan itu. Mendengar apa yang tak diperdengarkan. Apa yang tak diperdengarkan. Masya Allah. Tapi bukan mudah Ustazah. Bukan mudah, betul. Ujung-ujungnya Ustazah, usahakan. Dia tak usahakan tu Ustazah. Ada tak tips-tips ataupun doa-doa tertentu yang boleh diamalkan atau sebagainya Ustazah untuk menjadikan diri ini lembut Ustazah? Iya. Kalau bicara tips, kita selalunya merujuk kepada apa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau kita ingin menjadi seorang yang lemah lembut, banyak-banyaklah berguru kepada Rasulullah SAW. Banyak kita lihat sifat-sifatnya, banyak kita lihat ajaran-ajarannya, banyak kita lihat perangai-perangainya dalam kehidupan. Insya Allah itu akan membuat kehidupan kita juga jadi banyak berkiblat kepada beliau, banyak mencontoh kepada beliau. Dan kemudian kalau bicara tentang bacaan-bacaan, ada satu bacaan diajarkan oleh guru saya Al-Hubabah Maryam almarhumah, beliau dari Madinah, pernah mengajarkan kepada saya bacaan dibaca saat sholat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Itu katanya Hubabah, kalau kita sering bacanya di saat sholat kita, saat sujud kita baca itu, insya Allah Allah karuniakan kebersihan hati. Allah karuniakan kebersihan hati. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. InsyaAllah kita banyak-banyak baca doa itu juga di saat sujud, sambil kita pelajarin sejarah orang-orang yang telah lemah lembut di atas muka bumi ini, baik dari sejarah Nabi Muhammad ataupun dari sejarah ulama-ulama ataupun para kekasih-kasih Allah SWT. InsyaAllah, lihat yang indah-indah, lihat baca yang indah-indah, InsyaAllah yang lahir juga indah Ustazah. Betul, terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Perkongsian sangat baik. Doakan kami Ustazah untuk menjadi orang yang lembut juga Ustazah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. InsyaAllah kita akan ada ke lapangan, ada kesempatan, insyaAllah kita akan bertemu lagi perkongsian Ustazah, insyaAllah bersama dengan pendengar-pendengar IKIM FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.